Pak Eko, tumben pagi-pagi habis olahraga sudah cari saya ke ruangan. Pasti yang ada yang ingin dikomunikasikan ya? Iya Bu, begini. Ini saya mengajar di kelas 11 BDP 1. Ternyata di sebagian siswa saya yang saya ajarkan itu belum mampu dia melakukan atau membuat blog. Oh, berarti Pak Eko tujuan berkolaborasi dengan saya ke sini ada kendala dalam proses pembelajaran di kelas untuk mata pelajaran Pak Eko. Iya. Mata pelajaran apa itu Pak Eko? Bisnis online. Kelas 11 BDP 1. Oh, kelas 11 BDP 1. Jadi yang sudah berjalan terjadi kendala seperti itu Pak Eko. Iya. Nah, terus tujuan Pak Eko datang ke sini untuk sharing ke saya itu harapan Pak Eko apa? Sebenarnya saya datang ke sini itu menemui Ibu ke sini mau sharing sama Ibu dan meminta solusi atas permasalahan yang saya hadapi dalam mengajar mata pelajaran bisnis online di kelas 11 BDP 1. Baiklah Pak Eko, semoga saya bisa berkolaborasi dan membantu Pak Eko mencari jalan keluar dari kendala proses pembelajaran Pak Eko di kelas. Nah, Pak Eko tentu sudah menerapkan semua metode di kelas dalam pembelajaran bisnis online Pak Eko. Nah, sekarang coba Pak Eko menilai diri deh. Kira-kira usaha atau kegiatan yang Pak Eko lakukan di kelas itu kalau Pak Eko nilai diri sudah dapat nilai berapa kalau kita skalakan dari skala 1 sampai 10? Kalau saya sendiri, kalau saya bilang dari skala itu rasa-rasanya baru nyampe 7. Target Pak Eko? Sampai 10 sih maksimalnya ya. Oke, mudah-mudahan dengan kita coaching hari ini di langkah Pak Eko selanjutnya Pak Eko bisa mencapai target itu. Baik, Pak Eko, ada yang saya ingin tanyakan sedikit. Kira-kira Pak Eko melakukan proses pembelajaran bisnis online di kelas itu dengan cara apa sebelumnya? Ya, sebelumnya itu kan saya melakukan pembelajaran bisnis online di kelas 11 BDP 1 itu sudah menayangkan video YouTube Bu tentang bagaimana cara pembuatan blog. Tetapi dari penayangan tersebut masih ada beberapa siswa yang belum memahami Bu. Jadi setelah Pak Eko menayangkan video YouTube cara pembuatan blog, Pak Eko mengarahkan siswa selanjutnya untuk melakukan apa? Nah, saya mengarahkan siswa itu dalam proses pembuatan blognya Bu. Nah, sehingga siswa itu menghasilkan produk blogger itu sendiri. Semua siswa sudah mampu menghasilkan produk blogger dari proses pembelajaran Pak Eko? Mampu Bu, tetapi ada sebagian orang atau sebagian siswa murid itu agak terlambat dia dalam proses pembuatan atau penginputan dari data blog itu. Oh, berarti ada kendala di mana ada beberapa siswa tidak mampu membuat proyek atau menghasilkan produk blog sesuai dengan instruksi Pak Eko. Selain penayangan video, ada cara lain mungkin yang sudah Pak Eko terapkan di kelas? Cara lain sih ada Bu. Dengan cara yaitu pendampingan secara individu. Oke, nanti pada waktu ada siswa yang tidak mengerti, itu saya dampingi siswa itu secara satu persatu. Ya, sudah dilaksanakan ya, itu, sudah tapi dilaksanakan. masih ada juga Masih muncul. ada muncul. Iya. Nah, terus rencana ke depan Pak Eko kira-kira Pak Eko dengan melihat kendala seperti itu, apa ide Pak Eko yang muncul? Oh, kira-kira murid ini mau dibeginikan deh biar beberapa murid yang tidak bisa menghasilkan produk dari proyek Pak Eko itu. Mungkin nanti saya menurut dari teman-teman yang belum atau siswa yang belum mampu mengerjakan proyek itu secara maksimal, saya suruh siswa itu berkolaborasi dengan teman-temannya, sehingga nanti dia mungkin dari penjelasan saya sendiri yang singkat itu karena keterbatasan waktu mereka itu jadi kurang mengerti. Nanti pas pada waktu di kelas saya suruh nanti dia berkolaborasi dan sambil juga saya itu melakukan privat secara individu terhadap siswa tersebut. Baiklah, berarti Pak Eko memantapkan saling berkolaborasi antar siswa, kemudian mengoptimalkan pendampingan. Walaupun Pak Eko sudah pernah melakukan pendampingan, mungkin Pak Eko merasa belum optimal ya. Nah, sekarang dimantapkan dengan melakukan pendampingan. Nah, kira-kira kapan Pak Eko mau melaksanakan rencana ini?
Ya mungkin di hari Senin Bu, ya hari Senin karena mata pelajaran bisnis online di kelas 11 BDP 1 itu mendapatkan jamnya di hari Senin jam ketiga. Oh iya, kebetulan jam pertama kita ada yoga ya, pakai Iya, olahraga iya, lagi ya hari iya, Senin ya. kebiasaan. Iya, jadi untuk mindfulness-nya, jadi hari Senin kita yoga dulu, pakai olahraga. Jam ketiga Pak Eko untuk implementasi rencana aksi. Implementasinya. Nah, kira-kira dari rencana aksi itu siapa aja yang Pak Eko libatkan nanti? Mungkin nanti saya akan berkolaborasi dulu dengan NGP itu sama nanti saya menanyakan bagaimana sih cara proses pembelajarannya baik juga dalam ini dan saya akan melibatkan siswa-siswa yang tidak atau yang kurang memahami daripada pembuatan blog itu nanti agar dia bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Iya, betul. Dalam pembelajaran blog itu untuk materi blog di bisnis online kira-kira alat dan media apa yang Pak Eko perlukan? Nah, yang terpenting sekali untuk pembuatan blogger itu kan sebenarnya komputer ya Bu ya. Oh, komputer. Sebenarnya komputer, tapi karena di HP itu hanya ada beberapa komputer sehingga saya mengalihkan itu menjadi menggunakan HP. Nah, terus untuk penayangan videonya itu saya menggunakan LCD dan PowerPoint. Ya, berarti pelaksanaannya di Pak Eko ya. Berarti di hari Senin itu Pak Eko memerintahkan kepada semua siswa kelas atau yang istilahnya yang belum paham dengan berkolaborasi dengan yang sangat paham, kemudian yang menengah itu diberikan tugas pengayaan atau bagaimana memantapkan materi yang sudah Pak Eko berikan? Ini Bu, nanti kan berkolaborasi dia ya dengan rekan sejawat lah, atau itu dia mendapatkan ilmu dari teman-temannya yang sudah ahli lah, itu dari teman-temannya yang sudah proyeknya sudah bagus. Nanti saya kelompok-kelompokkan, ada beberapa siswa yang kurang mampu, misalnya 3 orang, 1 siswa yang sudah mampu, sehingga dia menjadi mentor dari teman-temannya. Oh iya, mentor dari teman dan tetap didampingi oleh saya sendiri. Ya. Nah, terus Pak Eko untuk kegiatan ini otomatis saya mohon izin bisa nggak saya dampingi atau nanti saya observasi karena Pak Eko sharing kebetulan saya kosong jam ketiga hari Senin habis yoga, tapi mohon maaf aja nanti mungkin pas pakai baju olahraga saya dampingi. Ya, boleh? Bisa Bu. Boleh. Bisa Saya mohon sekali. izin karena saya ingin tahu bagaimana nanti kita sama-sama mungkin bisa sharing habis hari Senin sampai jam 5 ngajarnya ya Pak. Ya, sampai jam 5. Jam ke-6 saya juga masih kosong, kebetulan saya ngajarnya jam 9.10. Habis itu kita sharing lagi apa yang sudah dilaksanakan. Jika itu sudah berhasil, applause sekali. Tapi jika masih Pak Eko rasakan ada kendala, kita cari jalan keluar lagi. Kalau Pak Eko masih nyaman coaching dengan saya dalam hal ini, bagaimana Pak Eko? Siap. Oke deh, nanti kabarin saya kalau saya lupa ya, kalau mau di kelas ya. Iya, ya. Terima kasih Pak Eko ya. Sama-sama atas ilmunya Bu. Ya, yuk. Semangat lagi? Semangat lagi? Kurang semangat ya? Semangat lagi? Gimana kabarnya hari ini? Gimana? Tadi habis yoga capek? Nah ini untuk sekarang ini kan ada pelajaran di online ya. Ini betul kelas 11 BPT 1. Nah sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ya. Nah siapa sekarang yang mau pimpin doa? Ya silakan juga. Baik, mari kita berdiri sebelum kita mulai doa. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, silakan dulu. Nah, untuk sekarang ini kan pembelajaran bisnis online ya. Masih ingat ya? Sebelumnya itu kan Pak sudah memberikan materi ya pembelajaran bisnis online. Ya, untuk sekarang itu Pak akan menampilkan daripada pembuatan video blog ya, video blog. Nah, sebelumnya itu Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian itu harus mampu membuat project blog itu. Ya, nah mungkin dari kalian sendiri sudah membawa apa yang Pak suruh, yaitu HP. Sudah ada kuotanya? Ada. Jika tidak ada kuota, mungkin ada beberapa komputer nanti yang dihidupkan bagi siswa
atau paketnya habis lah. Nah untuk sekarang itu Pak akan tanyakan bagaimana cara pembuatan blog itu sendiri. Ya, bisa dilihat di depan ya. www.com, dan pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat blog untuk pemula. Nah, sebelum tutorialnya, jadi untuk di Mungkin kalian bisa lihat bagaimana cara pembuatan blog yang baik dan benar. Ya, Jadi di situs www.blogger. membuat sebuah blog, maka tampilannya itu akan seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah blog baru. Jadi kita klik saja di bagian panah ke bawah yang ada di bagian ini. Selanjutnya kita klik blog baru. Oke, setelah itu kita masukkan judul dari blog. Contohnya itu seperti ini. Oke, setelah itu kita tentukan alamat dari blog. Sudah, nanti kalian ini bisa melihat di atas blog itu pembuatan judul, alamat, dan tema. Ya, itu kalian buat judulnya itu sesuai dengan apa yang nanti mau kalian buat. Yang selanjutnya untuk alamat itu tidak boleh sama. Nanti kalau seandainya alamat itu ada yang sama, otomatis itu ada tanda merahnya. Ya, terus yang selanjutnya itu ada pemilihan blog ini bisa teman-teman gunakan. Udah. Nah, itu dari sekian penampilan blog yang Pak tampilkan tadi di depan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Gini Pak, bagaimana cara menambahkan konten pada blog? Oke, nah untuk penambahan konten di blog itu tinggal klik di bagian new saja, ya di bagian new saja. Terus belum mengerti ya? Belum mengerti. Oke. Nah, untuk untuk sekarang Pak itu akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok dalam proses pembuatan blog, ya, dalam proses pembuatan blog. Nah, karena Wira di sini dan Anca, ya, Wira dan Anca di sini, Pak kelihatannya itu sudah mampu, ya, sudah mampu untuk pembuatan blog itu sendiri. Nah, nanti Anca dan Wira itu mendampingi di setiap kelompok. Sehingga nanti dalam proses pembuatan blog itu mungkin Anca dan Wira ini bisa nanti berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya, dan Pak akan memberikan instruksi juga kepada kelompok itu sendiri. Udah, nah untuk sekarang silakan Anca ke sini dan Wira ke sini untuk pembuatan blog. Nah, untuk sekarang silakan kalian buka HP-nya, cari situs www.blogger.com untuk proses pembuatan blog. Gimana? Udah ya? Nah, nanti Wira dan Anca silakan kasih tahu juga teman-temannya bagaimana cara proses pembuatan blog sendiri. Ya, silakan Anca. Blognya seperti ini Pak. Mana saya? Oh ya, bagus sekali ya untuk blognya. Tampilannya juga bagus sekali, temanya juga yang kamu pilih sesuai dengan produk yang kamu buat di sini. Nah nanti untuk teman-teman yang lainnya kasih tahu ya agar blognya ini biar seperti kamu. Ya bagus sekali blognya ini. Oke, silakan. Ya. Udah, untuk teman-teman yang lainnya nanti silakan kita berkolaborasi dengan Anca dan Wira, ya, sehingga blognya itu biar sama persis, itu bagus sekali ya, pemilihan temanya, kontennya, dan lain sebagainya. Ada lagi? Ya, silakan. Saya nggak bisa buat. Nah, nggak bisa buat ya. Nah, ini coba sini. Nah, mungkin juga bisa dibantu dengan Anca ya. Nah, cara proses pembuatannya. Nah, yang pertama itu kamu ketik situsnya dulu ya, www.blogger.com. Terus yang selanjutnya ya itu dari blog
pemilihan BNP. Ya, itu ya, tinggal dilanjutkan saja. Mungkin nanti Aisyah tuntun temennya. Ya. Ya, sudah bisa, Pak. Oke, ya itu nanti langsung aja nanti berkolaborasi ya. 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 Coba bisa sini coba Bapak lihat. Oh, ya, udah. Ya, udah ya sesuai dengan ininya. Template-nya juga sudah bagus, kode-nya juga sudah bagus, kata kuncinya juga sudah bagus. Ya, benar. Bagaimana? Semua sudah bisa? Sudah ya. Nah, itu proses pembuatan blog. Mungkin nanti untuk blog itu sendiri yang sudah kalian buat, untuk situsnya saja yang kalian kumpulkan ke Pak. Ya, ke Pak itu link yang ada di atas. Nanti Pak akan nilai satu persatu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Tidak ya, ya, oke. Nah, karena tadi kita itu mengawali dari pembelajaran itu kita berdoa, di akhir juga kita harus berdoa. Siapa yang mau? Ya, silakan giliran lagi. Baiklah, setelah kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa. Berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah, silakan. Nah, karena kalian tidak ada yang bertanya lagi, waktu juga sudah habis. Ya, untuk hari ini Pak cukupkan sampai sekian aja. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Selamat siang Bu Nora. Siang Pak Eko. Gimana tumben main-main kesini? Ada waktu sebentar. Iya, silakan duduk. Gimana? Begini Bu Nora. Kemarin kan dalam proses pembelajaran itu Bu Nora sebelumnya itu ada permasalahan yang saya temukan. Oh iya, ya. Dan permasalahan tersebut saya ceritakan kepada Bu Nora. Iya. Nah terus Bu Nora memberikan ini solusi dan lain Iya. sebagainya. Nah terus saya jalankan Iya. pada waktu pembelajaran dan Bu Nora waktu itu kan mendampingi. Oh, yang saya dampingi itu. Iya. Ya, langsung Nah, saya dampingi. ini dalam proses pembelajaran saya itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan siswa itu dipilah antara menggunakan Facebook dan menggunakan IG Iya. dalam proses prakteknya. Iya. Wah siswa ternyata setelah menggunakan Media. teknik tersebut itu siswanya itu hasilnya bagus, hasil prakteknya bagus. Dan saya itu menjelaskan menggunakan media. Iya. Nah, siswanya bagus sekali, tanggapannya juga bagus. Nah, sebelum itu kan saya itu hanya memfokuskan kepada siswa yang menggunakan Facebook. Siswanya harus menggunakan Facebook semuanya. Sehingga siswa yang tidak suka dengan Facebook, misalnya seperti IG itu dalam proses prakteknya itu kurang. Iya. Iya, jadi Pak Eko sudah menemukan potensi diri ya Pak Eko, Ya, bahwa betul. dengan Pak Eko menemukan potensi diri Pak Eko dari coaching kita terdahulu, kemudian Pak Eko implementasikan di kelas, ternyata Pak Eko merasa mampu. Ya. Grade-nya naik dong Pak Eko. Oh, grade-nya naik dong. Bu. Awalnya berapa Ya, kemarin, Pak Eko? awalnya 6 Bu. 6, sekarang? Sudah ya 8 lah. Nah, berarti dari apa yang awal Pak Eko rencanakan, tujuan pembelajarannya saat ini tercapai nggak? Tercapai, tapi dalam grade yang Ibu bilang tadi itu kan ada yang masih belum saya capai, grade 9 dan grade 10 belum saya capai. Oke. Ya. Nah, dari analisa data observasi yang Pak Eko lakukan, ternyata masih ada murid yang perlu lebih intensif didampingi. Betul. Nah, kira-kira apa sih rencana Pak Eko ke depan untuk mencapai pembelajaran yang diferensial yang berhasil dalam kelas Pak Eko? Ya, nanti mungkin untuk kedepannya nanti saya itu memberikan media yang lebih baik dalam proses pembelajaran, misalnya seperti video pembelajaran, menggunakan animasi, sehingga siswa yang kinestetik visual dalam kebutuhan belajarnya itu lebih maksimal. Nanti untuk pendiferensiasiannya untuk proyek juga seperti kemarin kan hanya menggunakan 2 pembagian saja, menggunakan Facebook, IG. Mungkin sekarang nanti kedepannya
mungkin ada beberapa siswa yang suka menggunakan TikTok, media sosial yang lain, untuk biar kebutuhan siswa itu semua sama rata, nanti dalam proses pembelajarannya dia bisa menyerap semua. Jadi tujuan pembelajaran tetap ingin Pak Eko capai dengan hasil yang lebih maksimal, dengan area-area perencanaan yang lebih inovatif ya Pak Eko ya. Terus berarti Pak Eko harus lebih kreatif lagi area pengembangan diri. Selain lebih kreatif, mungkin Pak Eko ada aksi-aksi pengembangan diri yang lebih mantap ke depannya Pak Eko? Mungkin nanti ya, mungkin saya kalau sebagai guru biasa, itu mungkin saya nanti akan sering berkolaborasi dengan temannya, bersinergi, sehingga apa-apa yang menjadi kekurangan saya bisa saya dapatkan dari teman. Mungkin nanti dalam proses juga pembelajaran itu mungkin saya sering melihat teman yang lain itu bagaimana proses pembelajaran sehingga dia mencapai tujuan pembelajaran. Iya, jadi perlu ada kolaborasi misalnya dengan MGP ya Pak Eko ya, atau dengan teman yang di bidang keahlian lain, misalnya bidang IT yang memiliki inovasi IT yang lebih tinggi, Pak Eko bisa belajar di sana ya Pak Eko ya. Terus gimana perasaan Pak Eko setelah mengimplementasikan hasil coaching dan setelah bertemu saya sekarang bercerita ini Pak Eko? Ya, perasaannya luar biasa sekali. Yang awalnya siswa itu tidak merespon, kurang responnya itu dalam proses pembelajaran. Setelah melakukan observasi yang saya lakukan kemarin itu, saya lakukan di kelas. Waduh, ini tampaknya luar biasa sekali. Siswa itu minat belajarnya juga bagus dan hasil proyeknya juga bagus. Itu saya sangat berterima kasih sekali sama Bu Nora. Mungkin besok-besok kalau seandainya saya itu menemukan masalah, mungkin Ibu orang yang pertama sebagai yang saya kasih tahu atau curhat. Ini memang hak dan kewajiban kita Pak Eko. Kita berada dalam satu tim bagaimana bertugas memberikan pelayanan pendidikan yang baik untuk anak. Jadi kita harus berkolaborasi. Pak Eko membantu saya juga membantu Pak Eko bagaimana dengan tujuan yang sama, itu mencerdaskan putra-putri bangsa, memberikan kenyamanan belajar dan merdeka belajar Pak Eko. Iya. Ada lagi Pak Eko? Tidak itu aja. Terima kasih ya Bu Nora ya. Mungkin ini saya ada jam lagi. Oh ada jam. Iya. Silakan Ya, lanjutkan Pak Eko. Ya, sampai jumpa Pak Eko.